Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Ridwan. Di sini saya akan memaparkan mengenai penjelasan literasi finansial. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang kewirausahaan. Menurut Thomas W. Zimmer tahun 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Bidang industri dalam bidang makanan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling utama karena semua manusia pasti membutuhkan makan untuk memberikan nutrisi dan energi pada tubuhnya. Bisnis usaha dalam bidang kuliner menjadi salah satu jenis usaha yang akan terus berjalan karena selalu dicari orang banyak. Namun, di balik keuntungan itu, ada ketatnya persaingan usaha di bidang kuliner, menuntut para pengusaha kuliner supaya lebih kreatif, inovatif dalam membuat produk makanan. Dengan banyaknya bidang usaha yang berkembang pesat, para wirausahaan harus berlomba-lomba untuk menjadikan produk miliknya menjadi produk yang unggul. Dengan mengamati kondisi persaingan bisnis yang berkembang dan berubah setiap saatnya, strategi yang tepat dapat dilakukan untuk mendapatkan target pasar dalam berwirausaha. Banyak sekali berbagai macam produk makanan yang dijajakan di luar sana, mulai dari makanan yang viral, enak rasanya, harganya terjangkau, atau juga makanan yang unik. Jika salah satu dari kalian ada yang ingin berwirausaha, langkah awal yaitu tentukan konsep usaha yang akan dirintis. Konsep usaha ini harus selaras dengan visi misi usaha yang akan dirintis. Ada baiknya Anda menentukan tujuan dari usaha yang akan dirintis. Misal yang pertama, sebagai langkah untuk mengambil peluang usaha. Yang kedua sebagai aktualitas diri dan praktik langsung dari tekad dan kemampuan dalam memproduksi suatu produk tertentu. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Ketika Anda sudah menentukan konsep usaha, visi misi, dan tujuan, ada baiknya Anda harus menentukan nama usaha yang akan dipilih, jenis usaha, bentuk usaha, dan lokasi usaha. Selanjutnya yaitu mengenai produk usaha. Yang pertama, tentukanlah jenis produk yang ingin Anda rintis. Yang kedua, alat. Yang ketiga, perlengkapan. Yang keempat, bahan baku. Dan yang kelima, proses pembuatannya. Tahap selanjutnya mengenai asal bahan baku. Asal bahan baku ini sangat penting dalam proses berwirausaha. Beberapa bahan yang digunakan bisa saja dari supplier tertentu atau dibeli langsung di pasar dekat dengan tempat produksi. Selanjutnya, tentukan pula keunggulan dan kelemahan produk yang Anda jual. Terdapat beberapa keunggulan yang bisa Anda terapkan pada usaha Anda. Yang pertama, apakah produk merupakan buatan rumah? Yang kedua, dijamin kebersihannya. Yang ketiga, bahan baku yang diperoleh adalah bahan-bahan yang segar dan terpercaya. Yang keempat, kemasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Yang kelima, produk dapat ditentukan sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keenam, menerima pesanan dalam jumlah besar. Atau yang ketujuh, pemesanan dapat dilakukan setiap saat. Setelah Anda menentukan keunggulan dari usaha Anda, ada baiknya Anda menentukan pula kelemahan dari produk yang Anda jual. Contoh yang pertama, ketahanan produk tidak bertahan lama karena tidak menggunakan pengawet berbahaya. Yang kedua, bisa saja hasil produk kurang bagus dari buatan pabrik yang menggunakan mesin produksi yang canggih. Tahap selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Target dan segmentasi pasar harus ditentukan pula. Dalam memulai suatu usaha, hal pertama yang harus diperhatikan dalam peluang pasar dan bagaimana membuat produk tersebut menarik konsumen karena rasa atau bentuknya. Peluang pasar juga diperhatikan apakah jenis makanan yang sedang populer saat itu. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing dengan produk yang dimiliki, baik dari segi harga, promosi, iklan, serta pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada konsumen. Yang ketiga adalah persiapan modal yang dimiliki dalam memulai suatu usaha, serta mental keberanian yang dimiliki wirausahawan dalam memulai usahanya. Apakah seorang wirausahawan siap menghadapi risiko bisnis yang hadir dalam berbisnis seperti untung dan ruginya? Semakin besar keuntungan maka resikonya semakin besar pula.
Berani mencoba dan memulai, lebih baik mencoba gagal daripada tidak sama sekali. Selanjutnya adalah segmentasi. Apakah produk yang Anda jual ditargetkan pemasarannya pada semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua? Produk yang dijual ke pasaran apakah menggunakan harga terjangkau? Produk yang dijual adalah makanan yang cukup familiar atau tidak di kalangan masyarakat? Selanjutnya ada target. Sasaran atau target pemasaran adalah dengan membidik kelompok konsumen yang gemar dengan makanan yang Anda jual. Yang ketiga adalah positioning. Tahapan usaha dengan mempertahankan ciri khas atau rasa yang dihasilkan untuk dapat dikenal dan diingat oleh konsumen dengan kualitas dan manfaat produk yang dihasilkan. Dalam tahapan ini, produsen akan menampilkan keunggulan dan perbedaan yang positif. Selanjutnya adalah faktor kompetitif. Bisnis makanan memang sudah menjamur di mana-mana, namun makanan menjadi pokok kebutuhan manusia. Makanan akan selalu dicari oleh para konsumen yang membutuhkannya. Produk makanan yang dijual lebih baik bervariasi. Kompetitor yang hadir lebih berpotensi ketika jualan yang mereka dagangkan berbeda dengan wirausahawan lain. Selanjutnya adalah rencana penjualan. Apakah bisnis yang Anda rintis mengadakan promo potongan harga, menyebarkan produk tersebut melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya? Dengan memasang iklan di media sosial, itu dapat menambah ketertarikan konsumen pada produk yang Anda akan jual. Hal terpenting lainnya adalah risiko usaha. Setiap usaha pasti memiliki risikonya masing-masing. Contoh risiko yang pertama adalah adanya sisa makanan yang tidak terjual akibat masa kadaluarsa produk. Yang kedua mungkin cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan pelanggan berhalangan datang ke toko, namun dapat diatasi dengan pemesanan melalui aplikasi. Dan yang ketiga adalah kebersihan tempat penjualan bahan-bahan produk. Yang terakhir adalah mitigasi usaha. Terdapat beberapa alternatif kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi. Contoh yang pertama, membuat prediksi dan perencanaan usaha dengan melihat produktivitas pelanggan yang datang untuk memesan makanan, sehingga dapat memprediksi bahan-bahan pokok yang harus dibeli. Contoh yang kedua, lebih memilih kualitas produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, menjaga dan mengecek kebersihan tempat, alat-alat, dan bahan-bahan pokok sehingga terjaga kualitasnya. Sekian pemaparan saya mengenai literasi finansial. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai bertemu lagi.